Halo guys, balik lagi dengan podcast kita, yaitu tentang Gen Z dan wawasan kebangsaan. Sekarang kita bersama narasumber yaitu Munim. Nim, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan yang sering ya Nim. Banyak yang bilang Gen Z itu apatis Nim, terlalu sibuk sama media sosial dan kurang ngerti tentang nasionalisme. Tapi bener nggak sih Nim? Kalau menurut aku nggak sepenuhnya bener sih, soalnya kan Gen Z sekarang malah lebih sifatnya tuh lebih ke ingin cari tahu gitu, penasaran terus. Jadi apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang, jadi kita gampang banget buat dapet informasi gitu kan. Jadi kalau dulu kan dapat wawasan kebangsaan kayak gitu kan, informasi kayak gitu biasanya dari buku-buku, dari koran, dari radio. Tapi sekarang kan banyak sumber-sumber yang mendukung gitu, kayak misalkan sosial media kayak TikTok, sekarang banyak banget YouTube, terus kayak film atau nggak podcast kayak gini, bisa jadi gitu. Benar. Setuju ya. Banyak kok influencer muda yang ngangkat isu-isu kayak toleransi, keberagaman, bahkan sejarah Indonesia. Tapi tetap paling banget kita ngerti apa itu wawasan kebangsaan. Menurut kamu Nim, definisinya apa ya Nim? Kalau menurut aku, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara yang kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Betul. Itu. Terus tantangan buat Gen Z itu apa ya Nim? Kalau menurut aku tantangannya ya balik lagi kayak awal, selain kita mudah mendapatkan informasi untuk wawasan kebangsaan itu sendiri, nah kita juga harus pintar-pintar ngefilter informasi yang kita dapat gitu. Apalagi sekarang kan harus informasi deres banget, terus juga banyak orang-orang yang sekarang makan hoax, apalagi informasi yang menyimpang ke ideologi wawasan kebangsaan kita sendiri, misalkan ideologi Pancasila gitu. Kita harus, makanya dampaknya itu besar banget kepada wawasan kebangsaan. Itu kita harus pintar-pintar kayak milih-milih mana informasi yang benar dan mana informasi yang nggak benar gitu. Nah, itu pentingnya literasi digital dan pendidikan karakter. Biar kita bisa bedain sama informasi yang benar, mana yang cuma provokasi. Bener-bener. Terus menurut aku, kalau dari influencer sekarang, contohnya kayak misalkan Pandawara, nah itu iya. termasuknya dia tuh cinta tanah air, karena dia tuh suka bersih-bersih gitu loh, kayak bersih-bersih sungai, bersih-bersih kali gitu. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu, jadi rasa cinta nasionalismenya tuh tinggi banget gitu. Nah itu merupakan contoh salah satu influencer yang cinta tanah air gitu. Kita balik lagi dengan pembahasan yang tadi tentang Pandawara nih Mak. Benar-benar. Pandawara juga itu bagus juga sih, TikToker yang balik lagi kayak dia mau ngebersihin apa kayak kali yang kotor, terusnya dia ngebersihin kayak sampah-sampah warga ya, dijadiin konten. Dia awalnya ke daerah sendiri, sekarang dia udah bisa sampai ke seluruh Indonesia. Hampir ke Cirebon juga ya waktu Iya, itu. pernah ke Cirebon juga. Nah makanya dari itu, dari influencer kayak gitu kan banyak anak-anak Gen Z yang niruin gitu. Jadi otomatis kan mereka juga lebih meningkatkan rasa nasionalisme mereka gitu. Nah Kerennya, jadi intinya Gen Z itu punya potensi besar nih Mak. benar-benar banget. Jadi nggak semua Gen Z itu apa ya, dikatakan apatis gitu. Iya. Jadi benar. sekarang malah banyak Gen Z yang lebih peduli gitu sama wawasan kebangsaan kita sendiri, sama nasionalisme kita sendiri gitu. Emang ya zaman sekarang nih Iya. banyak yang kayak gitulah. Makanya kita juga harus milih-milih sebenarnya dari
selain informasi, nah kita juga harus milih-milih pergaulan kita. Iya, Itu bener, salah emang. satunya. Emang Jangan bener. sampai kita terpengaruh pergaulan yang menyimpang ideologi negara kita sendiri. Misalkan apa ya? Misalkan ada ormas, misalkan Kayak orang anak-anak tawuran tuh nih, masuk ya juga nih. Yang suka itu menyimpang, mabok. benar kan menyimpang ideologi negara kita sendiri, seperti itu. Cukup nih. Oke. Halo guys, kita tutup podcast ini. Kalau kalian kurang wawasan lagi, bisa komen ke YouTube kita, yaitu Komputer Boys 24. Benar. Oke. Oke. Ya segitu aja. Ya segitu saja. Bye bye. Bye. Mas, bentar nggak berbangun mas? Besok mau ambil laporan.